Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan serta semangat untuk mengikuti pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan. Sebelum kita belajar tematik, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan ikhlas, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkah buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini perlu Bapak Guru sampaikan bahwa kita terpaksa belajar dua materi hari ini karena ternyata 2 hari lagi, ya, tanggal 23 itu kita sudah libur awal Ramadan, ya. Nanti setelah itu kita sekolahnya itu tanggal 4 Mei, ya. Jadi kita hampir 2 minggu libur. Nah, Bapak Guru berharap anakku bisa tetap semangat belajarnya untuk 3 hari ini. Jadi hari ini hari Senin tanggal 20 kita akan belajar tentang pembelajaran 3 dan 4. Jadi besok Selasa pembelajaran 5. Nanti hari Rabu terakhir, ya, sebelum kita libur, kita akan belajar menghabiskan pembelajaran 6. Kemudian nanti kita siang atau malamnya kita akan bukan belajar lagi, tetapi kita akan penilaian harian, ya. Kita akan ulangan untuk subtema G, 2G. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung masuk di pembelajaran kita hari ini, ya. Kita masuk di pembelajaran 3. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 3 ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3, ya. Yang pertama tentang pecahan, ya, menyatakan dan menjadikan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar pengamatan tentang karakteristik masing-masing teman, ya. Jadi nanti ada tabel teman ini namanya siapa, kemudian karakteristiknya bagaimana, ya. Nah, kemudian yang ketiga menemukan, menirukan dan mengoreksi kata sapaan dalam dongeng yang didengar. Jadi kita akan belajar lagi tentang kata sapaan. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini kita perhatikan gambar, ya. Kalau di sini ada Lani, Deli dan Nina, ya. Lani, Deli dan Nina, mereka ini sedang berjalan-jalan dan makan bersama, ya. Mereka berbagi makanan, ya. Mereka berbagi makanan. Nah, coba kita lihat. Coba perhatikan gambar bekal mereka. Buatlah garis putus-putus di bukumu untuk membagi bekal sehingga menunjukkan pecahan berikut, ya. Ini dia pecahannya. Nah, di sini ada 3 bagian, ya, sebenarnya 3 macam, ya, 3 macam kue, ya. Mungkin ini kuenya Lani, ini kuenya Nina, dan ini Deli, ya, anggaplah begitu. Nah, kue ini karena mereka berbagi, satu kue ini mereka bagi 2, berarti dibagi 2 sama banyak, ya. Ini 1/2 dan ini 1/2. Nah, yang di sini 1/3-nya bagaimana? Nah, ini dia. Coba anakku gambar di bukunya seperti ini, ya, 1/3, berarti ini kuenya, yang kedua ini kuenya dibagi 3. Jadi ada 3 bagian, 1/3, ini 1/3, ini 1/3 bagian, ya. Ya, ingat pecahan itu adalah sebagai bagian dari keseluruhan ini. Ya, jadi 1/3 ini adalah satu dari 3, 1 dari 3, keseluruhannya 3. Oke, kemudian yang 1/4 bagaimana? Nah, ini dibagi 4 kuenya, ya.
garis putus-putus. Sama dengan ini ya, donatnya ini juga seperti itu. Ini dibagi dua. Nah, kemudian dibagi 4 ya. Jadi seperti ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ya, atau 1/4. Sama dengan ini juga ya, berarti ini dibagi 3 juga ya. Karena aku boleh kasih garis putus-putus juga ya di bukunya ya. Nah, terus bagaimana dengan ini donatnya? Ini kira-kira ini kalau garisnya seperti ini, garis putus-putusnya seperti ini, di sini berapa? Oke, betul sekali. Ini adalah 1/3 karena 1 dari 3 bagian. Kalau ini ya tentu saja sama dengan ini ya. Itu adalah 1/2. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang ini ada fabel ya di halaman 102. Fabel yang berjudul Gajah Si Besar yang Baik Hati ya. Jadi ini gajahnya. Dia baik hati ya, dia menolong kelinci ya, dia menolong kelinci. Jadi bagaimana cara menolong gajah, cara gajah menolong kelinci, dan bagaimana kelinci berterima kasih dan berbalas budi kepada gajah. Aku bisa baca di halaman 102 ya sampai 103. Nah, setelah aku baca, di situ ada pertanyaan, boleh dijawab-jawab, tapi ini bukan tugas ya, hanya sekedar latihan. Silakan anak-anakku coba-coba jawab apakah anak-anakku bisa menjawab atau tidak. Artinya kalau anak-anakku bisa menjawab pertanyaan dari situ, berarti anak-anakku sudah memahami isi dari fabel Gajah Si Besar yang Baik Hati. Nah, jangan lupa di dalam fabel tersebut juga terdapat kalimat sapaan. Ingat ya, kalimat sapaan. Ada beberapa. Anak-anakku boleh mencari ya 5 sampai 7 kalimat sapaan yang ada di fabel tersebut. Oke. Kalimat sapaan kan sudah berulang-ulang ya. Yang jelas anak-anakku harus bisa membedakan kalimat sapaan dan kata sapaan. Kalau kata sapaan disuruh garis bawahi ya kata sapaannya. Tapi kalau misalnya kalimatnya ya berarti satu kalimat. Ya. Oke. Itu saja ya, harus bisa membedakan kalimat sapaan dan kata sapaan. Kemudian selanjutnya berdiskusi. Nah, ini yang Bapak Guru bilang tadi, bahwa Nina dan Deli dan Lani sedang berjalan-jalan. Kemudian mereka berbagi makanan tadi ya, pada saat istirahat mungkin ya. Nah, tapi di sini juga Nina dan teman-teman merasa senang ya, mereka dapat berwisata ke taman safari. Mereka mengamati berbagai jenis hewan. Mereka juga dapat mengamati berbagai hewan di kebun binatang. Ya, jadi di taman safari, kemudian di dalam taman itu ternyata ada lagi kebun binatang ya. Ya. Kemudian di sini yang perlu didiskusikan adalah tempat yang anak-anakku sukai ya. Teman-temannya juga. Siapa yang suka berkunjung ke taman safari, sampai yang suka berkunjung ke kebun binatang ya, pasti di situ nanti anak-anakku dengan teman-temannya pasti berbeda-beda ya. Ada yang suka ke kebun binatang, ada yang suka ke taman safari. Tapi pertanyaannya Bapak Guru, anakku sudah bisa tidak membedakan yang mana taman safari, yang mana kebun binatang, dan apa perbedaannya? Nah, ini jadi kalau kebun binatang itu seperti yang kita pernah kunjungi di Goa ya, di Genteng Sumboku waktu kita outbound, itu kita perhatikan binatangnya itu dikurung ya, rata-rata dikurung semua ya, apalagi yang buas kayak buaya ya, itu dikurung semua binatangnya. Katanya kalau taman safari itu ya luasnya tempatnya lebih luas dari kebun binatang, kemudian binatangnya dilepas seperti ini. Jadi binatangnya tidak dikurung, tetapi orangnya dikurung dalam mobil ya. Jadi kita keliling taman safari itu biasanya harus menggunakan mobil khusus ya. Kalau harimaunya, singanya ingin menyapa manusia, itu tidak bisa tembus ya, karena ada mobil khusus yang dipakai ya. Oke. Nah,
Yang paling penting di sini adalah bagaimana sikapnya anak-anakku terhadap temannya yang berbeda pilihan. Nah, ini kembali lagi berarti anak-anakku harus saling menghargai, ya, hargai pilihannya teman. Oke? Nah, kalau sudah selesai semua, berarti tugas kita untuk pembelajaran 3 ini adalah yang pertama adalah membaca fabel, kemudian dijawab pertanyaannya, ya, A, B, C. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar disajikan, ya, kue, ya. Kemudian pertanyaan pertama, berapa banyak 1/2 bagian dari keseluruhan. Jadi ini keseluruhannya. Kalau kita bagi 2, kalau kita keseluruhan kue ini kita bagi 2, kira-kira berapa jumlahnya kue. Begitupun kalau kita bagi 3 dan bagi 4. Dan ini yang D ini jelaskan caramu menjawab pertanyaan tersebut. Ya, pertanyaan A, B, dan C, bagaimana caramu membagi ini? Ya, anak-anakku menggunakan cara apa untuk membagi ini? Apakah dikasih garis putus-putus juga atau gimana? Ya, terserah. Nanti juga Bapak Guru akan memperhatikan menjelaskan satu lagi cara selain memberikan garis putus-putus. Anakku kasih satu cara lagi untuk membagi kalau banyak kue, ya. Kalau misalnya dibagi 2, disiapkan 2 tempat, ya, 2 kotak, kemudian dimasukkan kuenya ke dalam supaya terbagi dengan rata. Nah, sekarang karena aku sudah selesai di pembelajaran 3, kita langsung masuk di pembelajaran 4, ya. Jadi untuk pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang karakteristik teman lagi, ya, seperti tadi. Tapi karakteristiknya di sini yang akan kita bedakan adalah suku atau asal daerahnya, ya. Dari misalnya suku Bugis dari Kasar, ya, Bugis Kasar, dari Bone, ya, suku dari Jawa, suku Jawanya. Kalau dari Manado, ya, sukunya Minahasa misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah menuliskan, mengoreksi, dan ya, kata sapaan lagi, ya, kata sapaan lagi. Tapi kita membacanya dalam kalimat dengan ejaan yang benar, ya, ini ejaannya harus benar. Kemudian yang ketiga, kita akan menyatakan dan menyajikan pecahan lagi seperti yang tadi. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ya, sebentar saya akan perlihatkan bagaimana caranya membagi kalau banyak kue, dibagi rata atau banyak, bukan lagi kue tapi mungkin temannya, ya. Oke, kita langsung membaca dulu, ya. Dengarkan baik-baik, Bapak Guru akan bacakan. Nina bertemu dengan pengunjung lain di taman safari. Nina menyapa dan berkenalan dengan mereka. Ada Ujang yang berasal dari Garut, Slamet dari Yogyakarta, dan Bella dari Manado. Ujang berasal dari suku Sunda. Nah, ini Ujang, dia berasal dari Garut, sukunya adalah suku Sunda. Kalau Slamet, dia berasal dari Yogyakarta, sukunya adalah Jawa. Bella berasal dari suku Minahasa. Kalau asalnya Manado berarti Bella ini adalah sukunya adalah suku Minahasa. Mereka semua berasal dari suku yang berbeda. Meskipun berbeda, kita sebaiknya saling menghormati dan bersikap ramah. Ini saya kira sama dengan teman-temannya anakku di kelas, ya. Teman-teman kita itu berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku, tetapi kita selalu main bersama, ya, berbagi makanan dan saling menghargai, ya, bersikap ramah terhadap semua teman. Oke. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, di sini kita sebenarnya akan diminta untuk membuat percakapan, ya, percakapan perkenalan seperti yang Nina lakukan dengan Bella. Jadi Nina dan Bella itu awalnya tidak kenal, mereka bertemu di tempat wisata di taman safari. Nah, Nina yang pertama menyapa. Hai, bolehkah aku berkenalan denganmu? Ya, Bella menjawab, tentu saja boleh. Namaku Bella. Siapa namamu? Hai Bella, aku Nina. Ya, terus Bella melanjutkan. Senang berkenalan denganmu, Nina. Ya, Nina bertanya lagi.
dari manakah asalmu, Bella? Bella menjawab, aku berasal dari Manado. Ya, aku berasal dari Manado, Nina. Nah, coba anakku ingat lagi. Kalau Bella ini berasal dari Manado, berarti sukunya apa? Oke, ya sukunya adalah Minahasa. Nah ini, ya ini seharusnya anakku ini sudah bisa membuat lagi percakapan seperti ini, ya. Ya. Jadi anakku kalau sudah belajar ini berarti anakku diharapkan bisa membuat juga percakapan seperti ini, ya, antara Nina dengan Bella atau mungkin percakapan yang lain. Oke, nah ini anakku sekalian. Kita kembali lagi berhitung pecahan, ya, pecahan. Nah, perhatikan di sini kelasnya Nina, ya, ada 30 siswa. Oh, bukan ya, tapi ini adalah yang ikut ke Taman Safari, ada 30. Nah, ada 18 siswa perempuan dan 12 laki-laki. Jadi jumlahnya itu keseluruhan adalah 30. Seluruh siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi ibu gurunya ingin membagi mereka dalam 2 kelompok. Jadi ini siswa 30 seluruhnya. Kalau dibagi dalam 2 tentu saja membaginya itu harus sama rata. Ya, ini 15 dan ini 15. Kelompok A 15, kelompok B 15. Setiap kelompok terdiri dari 15 siswa. Jadi 1/2 dari 30 ini, 1/2 dari 30 ini itu adalah 15. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu guru ingin membaginya dalam 3 kelompok? Ini kan tetap 30 siswa, ya, 30 siswa tadi, tetapi ibu guru bukan membagi 2, tetapi ibu guru ingin membagi 3 kelompok. Bagaimana cara membaginya? Nah, tadi selain kita menggunakan garis putus-putus, Bapak Guru akan memperlihatkan satu cara lagi bagaimana supaya kelompok A, B, dan C itu bisa kita hitung anggotanya berapa orang. Dan yang paling penting adalah sama banyak. Ya, coba diperhatikan, ya. Ini kita isi kelompok A 1 orang, berarti di sini hilang, ya, karena pindah di sini. Kemudian ini juga hilang lagi 1, pindah di sini. Terus hilang lagi 1, pindah di sini, dan seterusnya, ya. Seterusnya pindah masuk berarti sudah hilang 6, ya. Masuk lagi, masuk di B, masuk di C, masuk di A, masuk di B, masuk di C, masuk di A, masuk di B, masuk di C, ya, dan seterusnya, ya. Pindah dari kotak dipindahkan masuk di kotak. Kenapa 3 kotaknya? Karena kita akan membagi 3 kelompok A, B, dan C. Oke, dan begitu seterusnya. Oke. Nah, masuk. Oke, sudah selesai. Nah, ternyata dalam setiap kelompok terdiri 10 siswa. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di sini 10, tentu saja di sini dan di sini 10. Ya. Jadi 1/3 atau 1 kelompok ini adalah 1/3 bagian dari 30 ini adalah 10, ya. Jadi ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3, ya, 1 dari 3, ya, itu 10 isinya semua. Nah, oke, selesai lagi pembelajaran kita. Nah, untuk di pembelajaran 4 ini kita punya 3 pertanyaan, ya. Jadi latihannya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah membuat kalimat menggunakan kata sapaan berikut. Yang kedua adalah memberikan tanda centang. Ini pertanyaannya, suku Sunda berasal dari daerah mana di sini. Kemudian bagaimana sikapnya anakku kalau kebetulan ada tetangganya yang berbeda suku, ya, berasal dari suku yang berbeda. Apakah bersikap ramah ketika menyapanya atau menyapanya sekedarnya saja, ya, yang mana kira-kira. Nah, oh iya, tapi di bukunya saya perhatikan, di bukunya ini tidak ada pilihannya, ya, langsung isi titik-titik. Jadi boleh anakku pilih ini jawabannya, boleh juga anakku menuliskan jawaban yang lain, ya, bagaimana sikapnya anakku terhadap tangga yang berasal dari suku yang berbeda. Nah, untuk yang ketiga kita akan mengerjakan soal tentang pecahan, ya. Jadi ada 2 di sini bagian A. Kalau di dalam kelas terdapat 16 siswa, 1/2-nya itu berapa orang, ya.
Kemudian ada 20 buku di perpustakaan, tapi seperempat dari 20 buku ini dibaca. Nah, pertanyaannya berapa buku yang dibaca oleh siswa? Oke, saya kira demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan COVID-19 itu segera menjauh dari kita semua, dari negara Indonesia, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.